Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang asbabun nuzul. Baiklah, kepada teman-teman, silakan disimak dan dipahami video tentang materi ilmu asbabun nuzul ini. Asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ungkapan asbabun nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis. Sedangkan secara terminologi atau istilah asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Pentingnya mempelajari dan mengetahui asbabun nuzul adalah untuk memahami ayat Al-Quran, baik dalam mengistibat hukum atau dalam beristidlal atau sekedar memahami maksud ayat. Tidak mungkin memahami kandungan makna suatu ayat tanpa mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Hikmah nuzul Quran secara bertahap. Yang pertama, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah. 2. Menantang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran. Ketiga, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam penetapan hukum. Keempat, memperkuat bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mempermudah dalam menghafal serta memahami Al-Quran. Faedah turunnya Al-Quran secara bertahap dalam pendidikan dan pengajaran. Proses belajar mengajar itu berlandas pada 2 asas. Pertama, yaitu perhatian terhadap tingkat pemikiran atau pemahaman siswa, dan kedua yaitu mengembangkan kemampuan akal, jiwa dan jasmaninya dengan metode yang mengarahkannya dengan pengarahan yang lurus kepada kebaikan dan petunjuk. Turunnya Al-Quran Al-Karim meningkatkan pembinaan Islami dengan meningkatkan secara bertahap dan sesuai fitrah untuk memperbaiki jiwa kemanusiaan, kelurusan pekertinya, membangun kepribadian, menyempurnakan esensinya sehingga lurus dalam jalannya dan mendatangkan buah yang baik dengan izin Rabb-nya, yaitu Allah, untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dan diturunkannya Al-Quran secara bertahap menjadi faktor penolong terbaik bagi hal tersebut. Pendidikan Islam untuk menghafal, memahami, mengkaji, mentadaburi, dan mengamalkan isinya. Dan turunnya Al-Quran pada permulaan turunnya wahyu menjelaskan tentang membaca dan pendidikan dengan alat tulis. Baiklah, sekian dari video presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.